Semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas analisa teknikal saham tanggal 7 Juli 2022. Nah, di antaranya yang pertama ada Astra, kedua ada Mandiri, ketiga BNI, dan terakhir ada Unilever. Oke, kita langsung masuk aja ya. Untuk sentimen marketnya masih terkait dengan suku bunga, yaitu The Fed. Rencananya The Fed ini akan kembali gitu ya menaikkan suku bunganya sebanyak 50 hingga 75 basis poin setelah kenaikannya sebesar 75 basis poin pada bulan Juni. Oke, ini akan berimbas cukup negatif gitu ya terhadap market IHSG sendiri. Oke, kita langsung aja masuk ke technical view-nya untuk IHSG sendiri. Nah, pada perdagangan hari ini IHSG ditutup closing di angka 6.652 yang menunjukkan bahwa IHSG masih cenderung berada di area pertengahan ini ya, dengan support terdekatnya IHSG sendiri di pada area 6.565 sampai support area itu di area 6.538. Dengan titik resistance terdekatnya ya sendiri IHSG sendiri di area 6.730 sampai 6.745. Nah, menurut pandangan pribadi saya ya, untuk IHSG sendiri cenderung akan mengalami tekanan ya karena isu-isu dari luar gitu ya, dari regional sendiri, dari The Fed sendiri. Yang pertama ada kenaikan suku bunga itu yang sangat mempengaruhi. Yang kedua ada inflasinya sendiri. Nah, saran saya untuk kalian yang ingin bertransaksi trading gitu ya, disarankan untuk memanfaatkan saja daily trading saja apabila IHSG mendekati daerah support ini dan batasi resiko atau cut loss gitu ya atau stop loss apabila IHSG closing di bawah area support ini. Akan ada indikasi bahwa IHSG akan melanjutkan penurunan selanjutnya. Nah, sekian dulu untuk technical view dari IHSG sendiri. Tetap waspada dan selalu siap batasi risiko ya. Nah, lanjut kita ke saham pertama, yaitu ada saham Astra ya. Nah, pada perdagangan hari ini, saham Astra itu ditutup closingan di angka 5.950. Sempat jatuh ya, dari titik terendah itu di angka 5.900. Nah, sentimen Astra sendiri dilihat dari beritanya, sentimennya negatif ya, dikarenakan penjualan mobilnya juga turun 18,7%. Ini akan berimbas juga dari reaksi pasar ya, untuk saham Astra sendiri sangat-sangat terkoreksi. Kita bisa memanfaatkan saham Astra ini untuk daily trading ya, karena kan mungkin sudah jenuh dilihat dari stokastik juga sudah oversold gitu ya. Nah, yang saya ingin highlight sini ada gap di sini guys. Kalian coba perhatikan apabila Astra memantul di area gap ini, mungkin tadi sudah hampir menutupi, cuman lagi sedikit aja dia di area-area ya, main-main di area 5.800 itu boleh kalian cicil untuk beli karena risknya sendiri sudah sangat kecil ya untuk Astra. Apabila dia breakdown di bawah itu, kalian bisa cut loss gitu ya dengan cut loss 1 tick 2 tick. Apabila Astra closingannya itu di bawah area support ini, akan ada cenderung Astra turun lagi itu ya ke area support selanjutnya, ke area 5.600-an untuk Astra support selanjutnya. Akan tetapi menurut saya Astra ini sangat menarik karena kan masih ada sentimen positifnya kendaraan mobil listrik gitu ya. Untuk kedepannya menurut saya Astra masih menjadi sangat bagus gitu ya, sangat cerah untuk ini ya, prospek bisnisnya. Oke, begitu untuk Astra ya. Nah, selanjutnya ada saham Mandiri gitu ya. Nah, saham Mandiri ini pada perdagangan hari ini ditutup closing di angka 7.425, yang pada hari juga saham Mandiri itu sedang berada di titik supportnya ya, terlihat pada grafik ini. Pada garis ini selalu mantul Bank Mandiri dan sini juga mantul, dan sini sebelumnya dia menjadi area resisten gitu ya, resisten kuatnya. Nah, menurut pandangan pribadi saya, saham Mandiri ini masih dalam fase tekanan jual gitu ya, dikarenakan tekanannya lebih banyak gitu. Saran saya untuk kalian yang belum mempunyai saham Mandiri ini, untuk wait and see dulu ya, untuk melihat pergerakan selanjutnya. Karena kan saham Mandiri ini akan ada potensi untuk breakdown support kuatnya ini ya, dan next support itu lumayan jauh di angka 7 ribuan. Jadi apabila kalian yang belum punya, sebaiknya
lebih baik untuk menahan diri dulu ya, untuk melihat aja, mantau dulu. Dan apabila kalian yang sudah punya, kalian akan lebih baik untuk average down lagi di area ini ya, di area 7.000-an. Dan apabila mandiri akan naik, resisten terdekatnya itu berada di titik 7.565, ya anggap 7.600 lah ya untuk resisten di mandiri terdekatnya. Nah, untuk sentimen newsnya sendiri, Bank Mandiri ini masih dari inflasi ya. Inflasi sendiri masih ada indikasi untuk naik gitu, yang nanti akan berimbas dengan suku bunga juga ikutan naik gitu. Selanjutnya ada Bank BNI ya. Nah, pada Bank BNI sendiri juga hampir mirip sama Bank Mandiri tadi. Bank BNI ini closingan pada perdagangan hari ini di closing di angka 7.600, yang masih main di area support ya Bank BNI ya. Kalian coba perhatikan apabila ada pantulan, kalian bisa ambil. Dan menurut pandangan pribadi saya, lebih baik kita wait and see dulu ya, karena market juga lagi volatil gitu. Saran saya untuk lebih berhati-hati saja untuk trading di saham-saham blue chip ini, karena kan volatilnya lebih keras gitu ya, lebih tinggi gitu. Nah, apabila ini support ini tertembus ya di 7.450 itu, akan ada kecenderungan BNI melanjutkan penurunannya di area-area support di 6.950 sampai di sini ya 6.850. Lumayan cukup jauh untuk supportnya BNI sendiri, karena kan risk rewardnya juga lumayan kurang menarik ya menurut pandangan pribadi saya. Sama juga dengan untuk sentimen newsnya sendiri, BNI juga sama dengan Mandiri tadi, masih dengan inflasi dan suku bunga. Nah, yang terakhir ada Unilever. Nah, Unilever sendiri pada perdagangan hari ini menguat sebesar closingan di angka 5.000, yang disertai juga dengan volumenya lumayan, ya cukup lumayan lah ya. Dengan posisi ini dan pada area ini Unilever masih tepat gitu ya, mendekati area resisten terdekatnya. Menurut pandangan pribadi saya, apabila kalian ingin membeli saham Unilever sendiri, masih cukup menarik ini ya, karena kan trennya sendiri sudah berbalik arah. Unilever yang sebelumnya dia downtrend gitu ya, sekarang udah cenderung untuk membalik arah untuk melanjutkan uptrendnya. Saran saya, apabila kalian ingin membeli Unilever, untuk buy on breakout aja di 5.100 gitu ya. Apabila Unilever closingan di atas 5.100, kalian bisa beli untuk target selanjutnya di resisten selanjutnya itu di angka 5.350 sampai 5.450, anggapan 5.500 lah ya untuk Unilever resistennya. Nah, untuk Unilever harusnya breakout, karena kan udah retest 1, 2, 3, yang keempat kalinya harusnya akan lanjut untuk naik itu ya. Semoga dari outlook IHSG sendiri juga mendukung untuk Unilever naik gitu. Untuk broker summary sendiri, untuk Astranya terlihat masih distribusi ya, dengan top buyer itu BK dan seller itu CS. Masih distribusi untuk Astra, dan dilihat dari foreign flow sendiri, asing hari ini akumulasi 60,2 miliar ya, dengan value-nya, dengan volumenya itu sebanyak 100.000 lot gitu ya, 100 ribuan lot gitu ya untuk Astra. Ini akan ada indikasi Astra. Yang pertama, karena Astra sedang berada di area support. Yang kedua, Astra ada foreign flow, ada foreign inflow ya, akan tetapi broker sendiri masih sedikit ada distribusi. Lebih baik untuk melihat dengan target support yang tadi saya sudah berikan dari technical view-nya Astra ya. Oke, untuk selanjutnya ada Bank Mandiri. Terlihat Bank Mandiri ini masih sangat-sangat distribusi ya, dengan top sellernya itu di AK dan top buyer itu di OD. Lihat dari foreign flow sendiri, Bank Mandiri ini masih net sell ya, net sell dari outflow foreignnya itu lebih sangat-sangat dominan gitu ya dari Bank Mandiri, dengan sebanyak 164 miliar dan volumenya 220.000 lot, yang mengindikasikan bahwa saham Mandiri ini akan cenderung ada indikasi untuk melanjutkan penurunannya. Tetap perhatikan risikonya masing-masing ya, dan sesuaikan dengan stop loss-nya. Oke,
selanjutnya ada saham BNI, dan sama juga mirip-mirip dari saham Mandiri tadi. Saham BNI ini juga sama, mirip distribusi juga ya, yang cukup lumayan masif, dengan top bayarnya itu OD dan top sellernya itu YU. Dengan kita lihat dari foreign flow sendiri, sama juga net sell ya 35,5 miliar dengan value-nya, dengan volumenya sendiri 46.000 lot gitu ya untuk BNI. Dan terakhir ada Unilever ya. Unilever sendiri terlihat akumulasi, yang top buyer sendiri dari AK dan top seller dari YP. Dari foreign flow sendiri hari ini foreign inflow ya ke Unilever dengan value sebanyak 56,6 miliar dengan volumenya sendiri 114,2 ribu lot gitu ya. Nah, segitu dulu untuk Unilever. Menurut pandangan pribadi saya, Unilever akan lanjut naik gitu ya, karena kan juga ada akumulasi yang cukup lumayan masif gitu dari top brokernya, dan disertai juga dengan foreign flow-nya yang cukup lumayan besar gitu ya untuk Unilever sendiri. Oke, segitu dulu videonya. Tetap disclaimer on ya, dan sesuaikan dengan profil risiko kalian masing-masing. Tolong support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Thank you and see you on the next video. Salam cuan.